Halo Dina, mari silakan duduk. Iya, Bu. Kamu Al-Fadila kan dari siswa kelas 12? Iya, Bu. Baiklah, bagaimana kabarnya Al-Fadila hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Akan tetapi, kok nampaknya wajahmu kurang ceria hari ini? Adakah sesuatu yang terjadi padamu atau apakah ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan kepada ibu? Begini, Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami, Bu. Bu, baiklah, silahkan Al-Fadila ceritakan bagaimana permasalahannya dan mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum itu, Ibu meminta kesepakatan waktu untuk membahasnya supaya efisien dan teratur. Bagaimana, apakah Ila merasa bahwa 40 menit itu cukup? Saya setuju, Bu. Saya rasa sudah cukup. Akan tetapi saya tidak mau teman-teman yang lain tahu permasalahan saya, Bu. Oh, soal itu, kamu tidak perlu khawatir. Dalam konseling ini ada kode etik yang mampu menjamin kerahasiaan atas masalah yang kamu hadapi. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Ibu bisa menjamin pembicaraan ini tidak akan diketahui oleh orang lain. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Nah, sekarang coba kamu ceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi, Ila. Begini, Bu. Saya belakangan ini memang sedang terbebani dengan tugas mata pelajaran, Bu. Ditambah lagi saya harus memperbaiki nilai-nilai saya yang jelek, Bu. Oh iya, terus apa lagi yang kamu rasakan? Saya bingung dan pusing, Bu. Sebelumnya ada berapa banyak mata pelajaran yang harus Ila perbaiki? Ada 4 mata pelajaran, Bu. Kalau ibu boleh tahu bagaimana cara belajar kamu sehingga tugas-tugas kamu itu banyak yang menumpuk dan nilai-nilai kamu yang banyak yang harus kamu perbaiki. Bisa kamu ceritakan kepada ibu? Bisa, Bu. Sebelumnya memang saya akui, Bu. Saya senang sekali menunda-nunda tugas saya, Bu. Saya juga senang untuk membuang waktu dengan pergi bermain bersama teman-teman saya, sehingga terkadang tugas saya terbengkalai, Bu. Jadi intensitas belajar kamu itu menurun. Karena itu kamu memang suka menunda-nunda pekerjaan tugas kamu. Dan kamu juga sering membuang waktu dan bermain bersama teman-teman kamu. Iya, Bu, benar. Lalu pernahkah kamu berpikir, Ila, bahwa karena sikap kamu ini yang seperti itu membuat nilai-nilai kamu itu turun dan fatalnya membebani dirimu sendiri karena kamu harus memperbaiki beberapa nilai mata pelajaran yang rendah? Iya, Bu, saya rasa karena sikap saya yang suka menunda-nunda pelajaran dan bermain itu sangat mempengaruhi nilai-nilai saya, Bu. Baik, saya bisa merasakan apa yang sedang Ila rasakan. Jujur, Bu, saya terus dihadapkan oleh perasaan penyesalan terhadap apa yang sudah saya lakukan dulu, Bu. Perasaan bersalah itu terus menghantui saya, Bu, dan saya sudah terlalu banyak menyusahkan orang tua saya, Bu. Karena saya sudah menghabiskan banyak uang, tenaga, dan waktu saya. Saya benar-benar menyesal, Bu. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya, Bu. Apalagi saya sekarang di bangku kelas 12, Bu. Ya, baik, Ila bisa lapis air matanya dulu. Ila, sekarang ini kamu memang sudah duduk di bangku kelas 12, di mana bangku kelas 12 itu menentukan potensi belajar kamu yang harus selalu meningkat dan waktumu juga sudah sangat singkat sekali jika kamu duduk di jenjang SMA ini, di mana kamu harus dituntut untuk lebih giat lagi dalam kemampuan potensi belajar kamu untuk persiapan kamu menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, orang tuamu juga pasti akan sangat bangga ketika melihat anaknya, buah hatinya itu lulus melalui jalur SNMPTN dan SBMPTN ke PTN yang favorit. Nah, setiap manusia itu jelas pernah mengalami keadaan yang sulit dalam hidupnya, seperti kamu saat ini. Tetapi percayalah, di balik semua masalah hidup pasti akan ada jalan keluarnya untuk menentukan apa itu artinya sebuah kebahagiaan. Iya, Bu.
Dari pembicaraan yang sudah kita lakukan, ada baiknya jika Ibu simpulkan ya terlebih dahulu supaya semakin jelas arah pembicaraan kita. Pertama, bahwasanya sekarang ini kamu sedang merasa ada di posisi yang sangat sulit, bingung, dan motivasi belajar kamu menurun. Kedua, bahwa kamu merasa tidak sanggup menghadapi keadaan ini karena merasa lelah dan banyak membuat orang tua kamu kecewa. Saya masih bingung harus bagaimana, Bu. Baiklah, silahkan kamu mengutarakan semua perasaan kamu, hal-hal mengenai permasalahan yang kamu hadapi, serta kamu harus menambahkan di belakang kalimat, saya bertanggung jawab dan atas segala perbuatan saya. Kalau Ibu contohkan, saya kalah dan saya bertanggung jawab atas kekalahan saya itu. Apa Ila sudah bisa? Bisa, Bu. Saya merasa kecewa dan saya bertanggung jawab atas kekecewaan saya tersebut, Bu. Saya merasa nilai saya rendah dan saya bertanggung jawab atas nilai saya yang rendah itu. Saya merasa intensitas belajar saya rendah dan saya bertanggung jawab atas hal itu, Bu. Baiklah, apakah hanya itu perasaan yang ingin Ila sampaikan kepada Ibu? Iya, Bu, hanya itu. Dan setelah kamu melakukan pengungkapan perasaan, mengutarakan perasaanmu yang tadi itu, ditambah dengan rasa tanggung jawab kamu yang sungguh-sungguh, apakah ada perubahan perasaan dan pola pikir yang Ila rasakan sekarang? Oke, baiklah, tidak apa-apa, Ila biarkan saja. Lalu bagaimana perasaan Ila sekarang? Iya, Bu, saya merasa sadar akan tanggung jawab saya sendiri, Bu. Kalau memang kesalahan tersebut berasal dari diri saya sendiri, Bu. Nah, jadi kamu merasa sudah sadar kan Ila atas perasaan-perasaan yang kamu ingkari selama ini? Iya, Bu, saya sudah sadar akan perasaan-perasaan yang saya ingkari selama ini, Bu. Jadi saya merasa bertanggung jawab atas segala yang saya perbuat. Jadi kamu sudah menyadarinya Ila. Jadi apakah boleh tahu perasaan seperti apa yang kamu rasakan? Begini, Bu, perasaan mengenai keadaan buruk ini adalah akibat dari kebiasaan saya, Bu. Saya sadar kalau saya sudah membuang-buang waktu saya untuk bermain-main, Bu, dan itu sama sekali membawa dampak negatif besar bagi diri saya apabila kebiasaan itu terus saya lakukan, Bu. Oke, jadi sekarang Ila sudah sadarkan setelah pengungkapan perasaan disertai dengan rasa tanggung jawab tadi, benar seperti itu? Iya, Bu, benar. Baiklah, seperti itu. Lalu menurutmu bagaimana untuk solusi ke depannya agar nilai-nilai kamu mengalami peningkatan dan tidak merasa terbebani dengan tugas-tugas mata pelajaran kamu? Iya, Bu, mungkin ke depannya saya akan mengintrospeksi diri lebih dahulu, Bu, atas permasalahan saya ini, dan saya sudah sadar bahwa penurunan nilai-nilai saya disebabkan karena kebiasaan buruk saya, Bu, yang sering menunda-nunda tugas dan senang membuang-buang waktu dengan lebih mengutamakan bermain bersama teman-teman. Mulai sekarang saya janji, Bu, saya akan belajar mengatur waktu saya dan membagi waktu saya dengan baik antara belajar dan bermain dengan teman-teman saya, Bu. Nah, baiklah, itu merupakan solusi yang sangat bagus sekali Ila. Jika kamu komitmen untuk menerapkannya ke diri kamu saat ini, supaya nantinya kamu lebih fokus pada belajar. Apalagi kan saat ini kamu sudah kelas 12, kamu harus fokus dan lebih giat lagi memperhatikan tugas-tugas kamu, agar kamu bisa mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Lalu kamu bisa mendaftar ke PTN-PTN favorit melalui jalur tes. Nah, Ibu harap kamu tidak perlu terlalu menyesali apapun yang sudah terjadi. Nah, jadikan ini sebagai pembelajaran dan jadikan harapanmu itu sebagai penyemangat kamu untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, benar begitu Ila? Baik, Bu, saya akan berusaha dan bersungguh-sungguh. Baiklah. Semoga apa yang kamu cita-citakan juga bisa tercapai dan kamu bisa membahagiakan kedua orang tua kamu yang pastinya. Setelah konseling ini berakhir, kamu masih bisa berkonsultasi lagi dengan ibu ya, karena ibu akan selalu senantiasa memberikan waktu ibu kepada siswa ibu yang ingin berkonsultasi dengan ibu. Mungkin hanya itu saja Ila. Kamu boleh kembali ke kelas kamu. Amin, terima kasih banyak, Bu, atas arahan dan bimbingan yang Ibu berikan ke saya. Baik, Bu. Baiklah, nah kamu
Kalau begitu, sesi konseling ini dapat kita akhiri dan Naila jangan sungkan lagi untuk datang menemui Ibu jika ingin bercerita dan berkonsultasi apapun permasalahan yang Ila rasakan ya. Baik Bu, terima kasih banyak. Kalau begitu saya permisi ingin kembali ke kelas dulu Bu. Baiklah. Semua.